لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Pada malam hari ini saya akan membicarakan bagaimana Ramadan ini bisa membentuk karakter pribadi yang unggul dan memiliki kesolehan sosial melalui apa yang saya sebut sebagai filosofi pensil. Jadi mungkin sehari-hari kita sudah mempergunakan pensil untuk berbagai aktivitas menulis. Paling tidak ada 8 filosofi pensil yang bisa kita terapkan pasca kehidupan Ramadan ini. Jadi yang pertama, pensil pertama kali dimanfaatkan biasanya harus diruncingkan dulu, ditajamkan dulu di tengah-tengah pisau rautan pensil tersebut. Jadi orang baru bisa mencapai kepribadian yang baik, kepribadian yang unggul, bisa mencapai derajat yang tinggi, bisa mencapai posisi kedudukan yang baik melalui berbagai rintangan, tantangan, cobaan, dan mungkin sedikit terluka itu. Karena secara pelan-pelan pensil itu harus diraut di antara tajamnya rautan itu. Jadi kalau salah-salah meraut bisa kena luka juga atau mungkin sobek itu. Nah ini, jadi yang pertama memang tidak ada sesuatu yang instan yang bisa kita peroleh tanpa ada pelatihan, tanpa ada penajaman, dan itu biasanya tidak mudah. Jadi memang perlu ada perjuangan. Jadi ini filosofi yang pertama. Mudah-mudahan Ramadan ini mempertajam sekaligus membentuk kita kembali kepada kepribadian yang unggul tadi itu, dengan berbagai latihan yang tentu saja sudah kita lakukan, baik melalui ibadah puasa, melalui qiyamul lail, maupun melalui bacaan-bacaan Al-Quran yang terus kita kumandangkan. Yang kedua, narasi terhadap cerita yang akan kita tuangkan di dalam kertas itu oleh pensil yang kita manfaatkan itu bergantung kepada kita sendiri. Cerita apa yang mau kita tuliskan di dalam atau di atas kertas. Kita diberi kesempatan untuk menulis cerita yang baik, menulis cerita yang indah, tapi juga kita memiliki kesempatan untuk menulis cerita yang mungkin tidak bahagia, tidak menarik, dan mungkin bisa menyesatkan itu. Jadi kehidupan ini sebenarnya memberikan kesempatan kepada kita untuk memilih mau mengambil cerita yang mana dengan pensil yang tadi sudah kita raut. Nah, itu tergantung kita. Jadi Allah telah memberikan pilihan kepada kita, mau menulis cerita sebagaimana Allah skenariokan di dalam Al-Quran, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah, atau mungkin menulis cerita lain yang tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan juga hadis. Ini dari sisi narasi dan substansi cerita. Jadi terserah kepada kita memanfaatkan pensil itu untuk kebaikan, untuk cerita-cerita tentang kebaikan, atau justru untuk cerita-cerita tentang keburukan dan dosa. Yang ketiga, enak tidaknya sebuah cerita itu bukan hanya juga tergantung kepada narasi cerita yang kita tuliskan di atas kertas, tetapi tergantung pada seberapa baik dan seberapa rapi tulisan kita itu. Jadi cerita yang bagus pun tidak bisa dibaca kalau misalnya kita tidak bisa menuliskannya dengan sebuah tulisan yang rapi, yang tersusun baik, sehingga setiap orang bisa membaca dengan baik substansinya itu. Jadi narasinya sudah bagus. Kadang-kadang kalau dosen itu kalau membaca tulisan mahasiswa sudah ngelihat tidak bisa dibaca itu disingkirkan dulu itu. Meskipun mungkin isinya benar. Jadi kebanyakan dosen memilih untuk mengkoreksi jawaban mahasiswa dengan tulisan yang enak dulu. Nanti ke belakangan baru nanti yang kira-kira bisa dibaca. Meskipun narasinya bagus, tapi kalau tulisannya nggak enak, itu nggak bisa juga. Ini terkait dengan hubungan-hubungan sosial kita
terkait dengan bagaimana kita menceritakan itu dengan bahasa-bahasa yang baik, yang bisa dimengerti orang, yang bisa dipahami orang, dan seterusnya. Kemudian filosofi yang keempat yang mungkin bisa kita pakai di dalam menjalani pasca Ramadan ini adalah filosofi tentang penghapus pensil. Jadi kelebihan pensil itu adalah bisa dihapus dengan penghapus. Tapi jangan sering-sering menghapus, karena kertasnya bisa sobek. Jadi pensil bisa digunakan atau dihapus dengan penghapus yang dimiliki, bisa dipergunakan untuk menulis kembali. Tetapi kalau lama-kelamaan kita pergunakan penghapus itu, apalagi menghapusnya dengan ceroboh, dengan kuat, maka kertas itu akan sobek gitu. Mungkin akan bolong sedikit itu. Nah, ini tentang perbuatan-perbuatan dosa dan kesalahan. Bisa saja kita melakukan dosa, bisa saja melakukan kesalahan, tapi ingat, dosa dan kesalahan itu jangan terlalu sering digunakan atau diperbuat. Sebab lama-kelamaan penghapus yang kita pergunakan untuk menghapus dosa dan kesalahan itu bisa merobek kertas dasar yang kita miliki. Jadi amal-amal yang kita miliki itu lama-kelamaan mungkin akan sobek juga itu. Yang berikutnya, pensil itu kadang-kadang bisa patah, Bapak Ibu sekalian. Dia bisa jatuh, patah, atau mungkin bisa menjadi tumpul karena seringnya dipakai. Apa maknanya? Bahwa kadang-kadang keimanan seseorang itu bisa turun naik. Mungkin bisa turun pada level yang paling bawah, menjadi patah atau tidak lagi menjadi tajam karena berbagai kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Tetapi hendaknya pensil itu harus bisa diraut kembali. Kita harus bisa segera recovery dengan berbagai persoalan yang dihadapi, dengan berbagai kesalahan dosa yang kita lakukan. Bangkit lagi. Bangkit, tajamkan lagi, perkuat lagi, dan kembali kepada titik nol untuk bisa menulis dengan baik kembali. Jadi pensil yang tadinya sudah patah itu bisa diraut kembali. Jadi artinya tidak ada kata berhenti untuk satu kebaikan dan kebangkitan bagi amal-amal perbuatan kita, semangat dan motivasi kita. Ini yang kelima. Yang kelima itu berkaitan sebenarnya dengan bagaimana kita membentuk pribadi secara internal kita melalui filosofi pensil itu. Nah, bagian berikutnya 5, 6, 8 itu sebenarnya berkaitan dengan bagaimana kita membangun kesolehan sosial. Bapak Ibu sekalian, pensil itu bisa dipergunakan untuk membuat garis, untuk bisa membuat lingkaran. Tapi cobalah membuat garis tanpa penggaris. Apakah dia bisa lurus apa tidak? Cobalah membuat lingkaran tanpa jangka. Bisa kira-kira bagus nggak lingkarannya? Artinya, sekalipun pensil itu bisa dipergunakan untuk membuat garis atau membuat lingkaran, dia membutuhkan juga pertolongan orang lain, pertolongan benda-benda lain, penggaris, busur, jangka, dan seterusnya. Dalam kehidupan ini manusia itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi selalu membutuhkan pertolongan orang lain. Jadi tidak ada manusia yang bisa melakukan perbuatannya sendiri tanpa bantuan orang lain, tanpa bantuan masyarakat. Jadi setiap masyarakat itu punya perannya sebagai sebuah sistem. Paling enggak sistem di dalam subsistem keluarga, subsistem bermasyarakat, subsistem bernegara, dan seterusnya. Jadi ini semua saling melengkapi. Tidak ada kesempurnaan pada diri seorang tanpa bantuan daripada orang lain. Karena sebenarnya ini sebuah sistem yang saling berhubungan. Nah, kemudian berikutnya, kadang-kadang kita mendapatkan pensil itu yang sudah sangat kecil, nggak bisa digunakan untuk menggambar, nggak bisa digunakan untuk menulis. Tetapi pensil itu bisa untuk mengganjal pintu, bisa untuk mengganjal jendela. Jadi kalau sampai pada akhirnya kita tidak bisa berkontribusi secara besar di dalam kehidupan sosial masyarakat kita, seperti ganjal pintu atau ganjal jendela tadi itu, hendaklah kita berkontribusi sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan, sesuai dengan peran yang bisa kita mainkan, sekecil apapun, untuk orang lain,
untuk kehidupan sosial, untuk kehidupan bermasyarakat. Jadi tetap saja pensil bisa memberikan manfaat kepada orang lain dan masyarakatnya itu. Filosofi pensil menggajal pintu. Jadi memang tidak bisa digunakan lagi untuk menggambar atau untuk menulis. Nah, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, sampai akhirnya pensil itu tidak bisa lagi kita gunakan. Tetapi yang bisa kita baca adalah tulisan dan gambar-gambar yang pernah ditorehkan melalui pensil tersebut. Jadi andai kata pun pensil itu sudah tidak ada, kita masih bisa melihat produk dari pensil tersebut. Tulisan dan gambar yang pernah ditorehkan. Jadi sampai akhirnya pun manusia meninggal dunia, hendaklah kita bisa memberikan karya-karya kita yang dianggap sebagai sumbangan kontribusi kita. Jadi orang mengenang kita dengan hal-hal yang sudah kita tuliskan di dalam lembaran sejarah dimanapun kita berada itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu kira-kira 8 filosofi pensil yang mungkin bisa kita terapkan untuk memelihara semangat juang pasca Ramadan yang sudah kita lalui. 5 diantaranya untuk pengembangan pribadi, 3 diantaranya untuk pengembangan kontribusi kita di dalam kehidupan sosial, bermasyarakat maupun bernegara dan berbangsa. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, karena saya yakin banyak sekali para ustadz yang sudah menjelaskan mengenai berbagai fadilah-fadilah dan keutamaan ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Tugas kita adalah menjamin bahwa apa yang sudah kita lakukan pada bulan Ramadan ini bisa terus terpelihara sampai Ramadan pada tahun berikutnya kita dipertemukan, insyaallah. Demikian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.